Nah, selain stomata, bisa juga termodifikasi jadi trikoma. Trikoma itu kayak rambut-rambut di daun. Fungsinya untuk mengurangi transpirasi. Jadi ketika ada angin, kalau ada angin kan otomatis air akan cepat terserap atau cepat keluar. Tapi kalau ada trikoma dia bisa memecah angin sehingga mengurangi transpirasi. Selain itu juga bisa termodifikasi jadi duri, filamen, sel kersik ataupun rambut akar di akar. Itu contoh dari epidermis. Nah, jaringan berikutnya adalah jaringan parenkim. Kalau tadi jaringan epidermis itu adalah jaringan dasar atau kulitnya di manusia atau di hewan, parenkim ini merupakan jaringan dasar. Kalau epidermis itu jaringan pelindung, parenkim ini jaringan dasar. Maksud dari jaringan dasar itu adalah jaringan yang mengisi hampir semua bagian dalam dari tumbuhan. Jadi yang mengisi ini misalnya di batang talas. Ini sebagian besar jaringan yang mengisinya ini adalah jaringan dasar. Jadi kenapa disebut jaringan dasar? Karena dia sebagian besar mengisi bagian tumbuhan. Ciri khasnya dia dinding selnya tipis dan dia ada ruang antar sel. Bisa dilihat di sini di gambar dia itu nggak rapet, ada ruang antar sel. Beda sangat berbeda dengan epidermis. Kalau epidermis itu dia harus rapet, sementara kalau parenkim ini ada ruang antar sel. Oke. Dan dia ada vakuola yang besar. Kenapa ada vakuola besar? Karena ada beberapa jaringan parenkim yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Nah, dia ini tersusun atas sel hidup. Begitu pula dengan epidermis tadi, epidermis juga tersusun atas sel hidup. Fungsinya itu berbeda-beda dan biasanya ada penyebutan atau nama lain tergantung dari fungsinya. Kalau yang banyak mengandung klorofil, misalnya yang di daun itu bagian jaringan tiang sama jaringan gabus itu dia banyak klorofil. Jadi disebut klorenkim. Jadi klorenkim bisa dilihat dari namanya aja klorofil, mirip klorofil. Jadi dia parenkim asimilasi atau parenkim yang digunakan untuk fotosintesis. Ada juga jaringan penimbun, ini buat menyimpan cadangan makanan. Itu kenapa vakuolanya besar. Karena tadi vakuola itu berfungsi untuk menyimpan makanan, pigmen, garam, dan lain sebagainya. Ada juga parenkim air. Ini biasanya untuk tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat yang kekurangan air atau xerofit kayak kaktus. Itu ada parenkim yang menyimpan air. Kalau parenkim udara kayak aerenkim ini contohnya ini. Jadi ada udara-udara. Contoh lainnya di eceng gondok. Ada juga parenkim pengangkut. Yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat. Kalau di manusia atau hewan dia kayak tulangnya. Kalau epidermis tadi kulit, parenkim itu daging, istilahnya daging ataupun sel-sel darah. Daging. Parenkim itu daging, kalau penyokong ini tulang. Dia yang membuat tumbuhan itu tegak dan kuat, kokoh. Gitu. Nah, untuk jaringan penyokong ini atau penguat dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim sama sklerenkim. Bedanya apa? Bedanya itu yang paling utama adalah kolenkim ini selnya hidup. Jadi selnya masih hidup. Dia jaringan penyokong, jaringan penguat yang bikin tumbuhan itu tegak atau kokoh. Kokoh dalam artian bukan kayu ya, tapi kokoh, tegak. Misalnya kangkung itu kan dia nggak berkayu. Itu batangnya aja herbaceus. Batang herbaceus dia nggak berkayu, tapi dia kokoh, tegak. Nah itu juga karena ada kolenkim ini. Jadi sel hidup yang membuat tumbuhan tegak. Yaitu terjadi penebalan di sudut. Ini juga ciri khas. Biasa keluar di soal jaringan yang mengalami penebalan di sudut adalah kolenkim. K, kayak huruf K. Kan kalau huruf K ini kan
sudut-sudut, membentuk sudut-sudut. Jadi penebalan di sudut itu contoh dari kolenkim. Nih misalnya dilihat di gambar ini ada yang pink ini dia dinding sel. Jadi di sudutnya itu terjadi penebalan. Jadi kalau parenkim itu di antara sel ini udara, tapi kalau di kolenkim di antara sel ini dia dinding sel yang di sudut-sudut ini mengalami penebalan. Itu kolenkim. Oke, jadi biasanya menjadi penguat atau jadi tulangnya tumbuhan ketika masih aktif tumbuh. Misalnya pohon apa ya? Pohon mangga tapi masih muda, itu kan masih ada kehijauan, masih kecil. Itu kan nantinya akan tumbuh lagi, otomatis jaringan penguatnya harus sel hidup yang nantinya bisa tumbuh menjadi lebih besar. Itu kolenkim. Di sel muda, selnya hidup, penebalan sudut. Itu ciri khasnya. Sementara untuk sklerenkim, ini dia tebal, kuat, kokoh, dan tersusun atas sel mati. Ini menjadi ciri khas yang membedakan antara kolenkim dan sklerenkim. Kalau sklerenkim ini selnya udah mati dan penebalannya sangat besar. Bisa dilihat di sini. Itu dinding selnya udah sangat tebal karena dia udah sel mati. Jadi sangat tebal dinding selnya. Sangat keras, kuat. Gitu. Jadi sklerenkim sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sel sklereid atau sel batu sama sel fiber atau sel serat sklerenkim. Dua-duanya sama-sama sel mati. Bedanya sel sklereid ini disebut sel batu dia karena bentuknya kayak batu, membulat dan dia tahan tekanan. Sementara untuk sel serabut sklerenkim dia itu panjang. Ini kalau dilihat dari atas seperti ini, tapi kalau dilihat dari samping dia panjang dan dia tahan tarikan. Gitu. Jadi kalau sel batu yang kayak batu ini dia tahan tekanan, kalau sel sklerenkim ini tahan tarikan. Kalau kalian lihat batok kelapa itu udah tersusun sebagian besar dari sklerenkim ini, yaitu selnya mati dan sangat keras. Itu kenapa batok kelapa itu keras, karena dia tersusun atas sklerenkim yang udah mati dan dia dinding selnya tebal. Dia menyusun tumbuhan yang biasanya udah nggak aktif tumbuh, misalnya kayak pohon mangga yang udah besar yang udah nggak bisa gede lagi, itu disusun atas sklerenkim. Itu jadi perbedaannya. Oke. Kalau kolenkim itu penebalan sudut, selnya hidup, menyusun tumbuhan muda yang masih tumbuh. Kalau sklerenkim dia itu sel mati, penebalan di seluruh dinding sel, dan dia menyusun tumbuhan yang sudah nggak aktif tumbuh. Gitu. Yang terakhir, jaringan pengangkut atau transportasi. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Nah, untuk yang xilem ini dia mentransport air dan mineral. Jadi air sama mineral itu diangkut di xilem. Nah, jadi prosesnya itu dia satu arah dari akar biasanya ke daun. Soalnya air itu kan dipakai untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sebagian besar terjadi di daun, kecuali untuk tumbuhan-tumbuhan khusus. Contohnya kayak kaktus. Kaktus kan nggak punya daun, daunnya itu kayak jarum. Dia itu fotosintesisnya di batang. Jadi airnya ditransportasiin ke batang. Jadi pokoknya airnya ditransportasiin ke tempat terjadinya fotosintesis. Itu xilem. Xilem ini dia kayak pipa, tersusun atas sel mati. Jadi selnya mati kayak pipa. Nah, terus jaringan xilem ini tersusun atas dua, yaitu jaringan trakeid sama jaringan vessel element, jaringan pengangkut. Bedanya kalau trakeid itu dia panjang, ujungnya runcing, panjang-panjang. Nih,
Sini kelihatan. Jadi dia panjang-panjang, trachea itu panjang-panjang. Sementara untuk yang vessel elemen dia lebih pendek dan membulat, pendek dan lebar. Ini. Terus di silem itu ada celah-celah juga di sekelilingnya. Oke. Nah, terus kenapa air bisa naik ke atas? Nah, karena air itu dia kan H2O, dia itu saling terikat satu sama lain. Jadi air bisa naik ke atas karena dia saling terikat satu sama lain. Terus ada beberapa faktor, salah satunya adalah adesi dan kohesi. Itu daya tarik antar molekul dan daya tarik antar molekul air sama daya tarik molekul air sama dinding silem. Kalau bisa dilihat di gambar kan dia kan gerakannya itu enggak tegak lurus gitu, tapi dia ke kiri ke kanan nempel di dinding silem, nempel di dinding silem gitu. Jadi itu kenapa dia bisa naik ke atas. Nah, selama ikatan ini nggak putus, tumbuhan masih bisa tetap hidup. Misalnya ketika kekeringan nih, misalnya tumbuhan itu kekeringan, tapi airnya masih tetap ada sedikit dan tidak terputus jaringannya, jadi dia tetap bisa hidup. Tapi kalau tumbuhan tersebut kekeringannya sudah cukup lama dan akhirnya ikatan air ini udah terputus, otomatis tumbuhan itu akan mati, akan layu. Karena tadi air ini bisa naik karena dia saling terikat satu sama lain. Jadi ketika yang di atas ketarik, otomatis yang lainnya ikut ketarik. Gitu. Kayak pegangan tangan aja gitu. Jadi ketika satu ditarik, yang lainnya ikut ketarik. Dan ketika terjadi kekeringan yang cukup lama, yang menyebabkan ikatannya itu putus, maka ketika ada air lagi, misalnya disiram air lagi, dia tetap tidak bisa tumbuh karena ikatannya sudah terputus. Itu silem. Nah, untuk floem, jadi tersusun atas sel hidup. Bedanya, tadi kalau silem itu mati, kayak pipa, sementara untuk floem ini sel hidup. Dan dia fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, tadi kan fotosintesis itu terjadinya di tempat yang spesifik, contohnya di daun, yang paling umum di daun, tapi beberapa tumbuhan melakukan fotosintesis di bagian batang. Yang penting dia ada klorofil. Nah, tapi kan hasil fotosintesis itu kan berupa glukosa dan itu dibutuhkan oleh seluruh bagian tumbuhan. Nah, itu diangkutnya lewat floem. Nah, di floem ini ada tersusun atas beberapa bagian, yaitu ada parenkim floem. Jadi, tadi kan parenkim ini kan jaringan dasar yang bisa menyimpan makanan, menyimpan pigmen dan lain sebagainya. Jadi, parenkim ini ada di sekitar floem. Nah, bisa dilihat Nah, di sini ada floem. Nanti di sekitarnya ini ada yang namanya jaringan parenkim untuk menyimpan zat-zat hasil fotosintesis. Selain itu ada namanya pembuluh tapis. Pembuluh tapis itu si floemnya sendiri. Si jaringan yang untuk mentransportasikan hasil fotosintesisnya itu pembuluh tapis. Ini untuk transport. Ada juga sel pengiring. Sel pengiring itu ada di sekitar pembuluh tapis. Nih. Karena dia sel hidup, jadi diatur. Dia mengatur dan memberi makan ke pembuluh tapis. Kalau tadi kan silem ini kan sel mati, jadi dia nggak perlu dikasih makan. Jadi dia hanya sebatas seperti pipa. Sementara untuk sel floem, ini pembuluh hidup, jadi perlu dikasih makan, terus perlu diatur. Kalau tadi silem ini hanya ke atas menuju ke fotosintesis, kalau ini kan tergantung bagian mana yang membutuhkan hasil fotosintesis. Jadi dia bisa diatur, ini bisa jalannya ke atas atau ke bawah. Nah, ini yang ngatur adalah sel pengiring. Yang terakhir ada serabut floem. Ini untuk menguatkan jaringan floem. Nah, jadi di sekitar floem ada jaringan pengiring, ada juga jaringan serabut, jaringan penguat, dan ada juga parenkimnya buat menyimpan. Itu floem. Oke. Nah,
Untuk xilem sama phloem ini biasanya dia letaknya berdekatan satu sama lain. Nah, untuk tipe ikatan pembuluh ada beberapa kategori atau ada beberapa kelompok. Ada amfikribal ini xilem di tengah, phloem mengelilinginya gitu. Kalau kolateral terbuka ada phloem, xilem, ada cambium. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Kalau F itu phloem, X itu xilem, kalau K itu cambium. Nah, untuk jaringan untuk tumbuhan dikotil dia kan punya cambium. Nah, itu dia tipe pembuluhnya kolateral terbuka. Xilem di dalam, phloem di luar dan ada cambium. Ini ciri khas. Jadi kalau ada nanti dibahas di bagian organ tumbuhan. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung untuk jaringan-jaringannya? Silem sama phloem gedean mana Kak kalau di batang lupa? Gedean mana? Ukurannya kalau kayak ada gambar gitu. Kalau xilem sama phloem itu kalau di batang atau di akar itu yang jadi ciri khasnya bukan gedean mana, tapi letaknya di mana. Kalau di kalau di akar itu kan dia itu ukurannya beda. Nah, kalau di akar ukuran. Kalau xilem itu yang besar, sementara yang phloem itu yang kecil. Tapi kalau untuk di batang, letak xilem itu di dalam, phloem di luar. Jadi kalau ada gambar, xilem itu di dalam, phloem itu di luar. Nah, kalau di daun, xilem itu di atas, phloem itu di bawah. Itu kenapa? Kalau ada serangga, misalnya serangga hama, itu sebagian besar ngumpetnya di bawah daun. Jadi selain karena kalau di atas daun nanti kalau hujan itu kena air hujan atau kena angin kencang, tapi juga karena jaringan phloem itu ada di bawah. Kan serangga atau hama itu kan dia makannya hasil fotosintesis yang dicari. Jadi yang dicari itu yang di jaringan phloem ini. Jadi kenapa nempelnya di bawah supaya dekat dengan jaringan phloem. Oke, sebenarnya itu nanti akan dibahas di jaringan-jaringannya. Nah, untuk jaringan-jaringannya, jaringan yang pengangkut dan lain sebagainya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak. Kak, tapi kalau itu kan yang tadi tuh yang Kakak tunjukin tuh yang di luar sama daun tuh dikotil. Yang monokotil sama aja sebenarnya. Meskipun acak-acakan kayak gitu. Nah, untuk di monokotil, kalau di monokotil dia kan acak-acakan. Jadi ini juga ukuran, sama seperti di apa namanya di akar. Nah, di akar. Jadi yang besar ini, yang di pokoknya yang besar. Jadi bentuknya dia kan bulat besar di atas bawah, lalu di kiri kanannya ada yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi yang besar ini xilem. Nah, yang kecil-kecil phloem gitu. Jadi yang tersusun iya. Berarti sama kayak akar gitu ya? Iya, Yang kayak gedenya akar. silem. Iya. Oke. Nah, Oke, kadang masih. di daun juga sering ditanya nih, mana yang bagian xilem, mana yang bagian phloem. Jadi jangan sampai lupa. Pokoknya kalau yang phloem itu dia di bawah letaknya, pembuluhnya. Kalau xilem di atas, di daun. Oke. Kasih ke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke organnya. Nah, organ tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, biji. Nah, untuk bunga sama biji ini kan dia modifikasi dari daun. Dan dia ini nanti akan dibahas di lebih dalam di materi yang lain. Kalau bunga ini di materi reproduksi tumbuhan, kalau biji ini di pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi kita akan lebih fokus ke 3 organ utama, akar, batang, daun. Karena ini terkait dengan jaringan-jaringannya yang tadi udah dibahas. Nah, untuk akar sendiri dia kalau dipotong secara lurus memanjang, jadi ada bagian-bagiannya. Dimana yang paling
ujung itu root cap atau tudung akar. Yang pasti tujuannya untuk melindungi akar. Karena kan akar itu kan tugasnya untuk mencari air dan mineral. Otomatis dia harus nembus tanah, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu butuh yang namanya tudung akar untuk pelindung. Nah, terus yang tadi kita bahas di awal ada yang namanya jaringan meristem. Karena akar ini aktif tumbuh, dia nantinya akan semakin panjang itu karena ada yang namanya meristem. Nah, karena dia meristemnya di ujung, dia jadinya namanya meristem apikal. Ini masih ibaratnya kayak masih anak-anak kecil yang masih belum jelas nantinya bakal jadi apa gitu. Nah, di sini zona pembelahan disebut zona pembelahan. Lalu di atasnya ada zona pemanjangan. Jadi yang baru tumbuh ini nantinya akan dipanjangin, diperbesar. Setelah itu baru zona diferensiasi, zona mulai dirubah. Ada yang jadi khusus untuk parenkim gitu. Jadi udah terdiferensiasi. Dan di zona diferensiasi ini ada yang namanya rambut akar. Rambut akar ini merupakan pemanjangan dari epidermis yang tadi sudah disebutkan. Kalau epidermis itu kan bisa termodifikasi. Salah satunya jadi rambut akar. Fungsinya untuk memperluas permukaan agar penyerapannya semakin optimal. Nah, untuk jaringan-jaringannya, untuk jaringan dewasa bisa dilihat kalau yang di luar itu epidermis, seperti yang tadi udah dijelasin, epidermis itu dia pelindung. Di dalamnya itu ada korteks. Korteks ini berisi jaringan-jaringan dasar atau parenkim. Nah, yang paling dalam itu ada yang namanya jaringan vaskular atau pengangkut. Itu untuk kalau dipotong secara memanjang. Oke. Kalau ini dia dilihat dari mikroskop. Nah, untuk kalau dipotong secara apa namanya? Transversal. Pokoknya dipotong, dibelah gitu, bisa dilihat ada bagian-bagiannya. Epidermis, ada korteks, dan di sini ada endodermis. Ini jadi salah satu ciri khas dari akar, ada endodermis. Apa sih endodermis itu? Endodermis ini ibarat kayak benteng pertahanan, benteng penjaga siapa aja yang bisa masuk. Akar itu kan fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Jaringan ini masih jaringan primer, artinya air masih bisa masuk sesuka hati. Di daerah epidermis sampai korteks ini air bisa masuk sesuka hati, bebas, bisa apoplas, bisa simplas, sesuka hati pokoknya. Karena jaringan dinding selnya itu masih jaringan dinding primer, jadi masih bisa masuk sesuka hati. Nah, tapi di endodermis ini dia ditahan. Jadi enggak, karena ada pita Kaspari. Pita Kaspari itu kayak benteng, kayak tembok, jadi nggak bisa ditembus dari celah antar sel. Jadi hanya bisa masuk lewat gerbang, istilahnya harus masuk ke dalam selnya. Kalau istana-istana itu kan biasanya di sekeliling itu ada parit. Nah, itu parit itu pita Kaspari. Jadi air hanya bisa masuk lewat gerbang doang, lewat jembatan gitu. Nah, di yang paling dalam ada yang namanya silem, floem, jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Nah, bedanya untuk dikotil sama monokotil bisa dilihat kalau dikotil itu dia itu berbentuk seperti bintang, jaringan pembuluhnya. Di mana silem itu dia membentuk seperti bintang, sementara floemnya itu ada di sekelilingnya yang hijau. Floem itu yang dikotil. Kalau di monokotil dia itu melingkar, pembuluhnya melingkar. Yang besar-besar ini silem, yang kecil-kecil ini floem. Oke.
Di dalamnya paling dalamnya itu ada jaringan dasar lagi. Dan satu hal lagi, di akar itu ada yang namanya perisikal. Jadi endodermis, di dalam endodermis itu ada jaringan perisikal. Jadi di dalam bentengnya itu ada yang namanya perisikal. Perisikal itu apa? Perisikal itu nantinya akan membentuk percabangan akar. Di sini ini ada endodermis. Nah, di dalamnya ini ada satu lapis sel di sekelilingnya, itu perisikal. Begitu pula di yang monokotil juga ada perisikal di sekeliling di dekat endodermis. Nah, ini tadi perisikal ini nantinya akan membentuk percabangan akar agar akarnya bisa menyebar lebih luas. Kan akar itu kan tumbuhnya nggak cuma lurus satu, nggak kayak batang kelapa yang lurus satu doang, tapi dia kan bercabang banyak. Nah, ini awal mulai percabangannya itu dari perisikal tadi di bawah endodermis. Gitu. Itu akar. Oke. Kedua untuk batang. Batang itu juga sama. Kalau di ujungnya itu juga ada yang namanya jaringan meristem apikal. Ini untuk tumbuh semakin tinggi dan untuk membentuk daun-daun baru. Ini kuncup daun baru. Kalau kalian perhatiin tumbuhan yang masih kecil, masih muda, itu di ujungnya ada kayak mirip daun tapi kecil-kecil banget. Nah, itu leaf primodia atau cikal bakal daun. Ini yang di apikal. Untuk tumbuhan yang bercabang-cabang ada yang namanya tadi meristem lateral atau axillary bud atau kuncup lateral buat tumbuh bercabang. Oke. Nah, untuk penampang melintangnya yang sudah disinggung sedikit, ada perbedaan antara dikotil dan monokotil. Kalau dikotil itu dia tersusun melingkar jaringan xilem sama floem ya, di mana xilemnya di dalam, floemnya di luar, dan ada kambium di antara xilem dan floem. Oke. Sementara untuk di monokotil itu jaringan pembuluhnya tersebar. Gitu. Jadi harus diingat kalau di akar itu dikotil bintang, monokotilnya melingkar. Sementara untuk di batang, dikotilnya yang melingkar, monokotilnya tersebar pembuluhnya. Untuk jaringan-jaringannya, epidermis paling luar seperti biasa, dia itu pelindung. Lalu ada jaringan korteks, jaringan dasar, lalu pembuluh, yang di dalamnya ada pit. Pit itu jaringan dasar juga atau bisa disebut inti batang. Pit. Itu perbedaan dikotil sama monokotil di batang. Nah, untuk daun, ini dia ciri khasnya yang pasti karena dia fungsi utamanya sebagai fotosintesis, di sini banyak yang namanya klorofil. Nah, untuk kalau dipotong, gini di bagian atasnya ini ada yang namanya epidermis, atas sama bawah epidermis. Nah, di bagian atas itu, di luarnya epidermis ada yang namanya kutikula. Kutikula itu seperti lapisan lilin. Fungsinya untuk menjaga agar daun itu tidak mengeluarkan air secara besar. Nah, jadi agar tumbuhan tetap bisa menjaga kandungan air di dalamnya, itu kutikula. Ada beberapa juga yang terjadi modifikasi, ada yang jadi trikoma gitu di epidermisnya. Lalu ada yang namanya stomata, ini juga modifikasi dari epidermis seperti yang tadi sudah jelasin. Sebagian besar stomata daun itu ada di bawah, sebagian besar ada di bawah. Karena kalau di atas
bisa masuk air. Tapi ada beberapa tumbuhan khusus yang epidermisnya banyak di atas. Contohnya tumbuhan-tumbuhan air seperti teratai. Seperti teratai. Teratai itu banyak di atas stomatanya karena di bawahnya kan air. Jadi nggak bisa, meskipun di air itu ada kandungan gas terlarut, tapi tetap sulit untuk mendapatkan gas kalau stomatanya di bawah. Jadi untuk tumbuhan air seperti teratai, stomatanya sebagian besar ada di atas. Oke, itu epidermis. Nah, di bagian bawah epidermis, seperti di semua bagian organ lain, itu di bawahnya ada yang namanya jaringan dasar atau parenkim. Nah, untuk di daun, jaringan parenkimnya atau mesofil, disebutnya mesofil karena dia berfungsi untuk tadi mesofil ini bisa disebut juga klorenkim untuk fotosintesis. Nah, untuk di daun, jaringan dasarnya, jaringan parenkimnya itu termodifikasi menjadi dua, yaitu jaringan palisade atau jaringan tiang. Kenapa disebut jaringan tiang atau palisade? Karena dia bentuknya seperti tiang-tiang. Bisa dilihat dia seperti tiang-tiang. Kalau di mikroskop juga seperti tiang-tiang. Dan jaringan spons. Dia itu seperti spons, dia berongga dan bentuknya nggak karuan. Seperti spons. Dua-duanya ini banyak klorofilnya. Jadi kalau ditanya di bagian mana pada daun tempat terjadinya fotosintesis, yang paling utama itu di palisade, lalu di spons, atau bisa juga disebut di jaringan mesofil. Itu tempat terjadi klorofil, tempat terjadi fotosintesis. Oke. Ada juga sklerenkim untuk menjaga agar daun itu tetap kokoh. Dan ada jaringan pembuluh yang udah dijelasin tadi, xilem itu di bagian atas, phloem di bagian bawah. Nah, ini daun. Nah, kalau bunga ini nanti bakal dibahas di sistem reproduksi pada tumbuhan. Intinya sih ya ada benang sari, ada putik, ini bagian-bagiannya dari sitakel, bakal buah dan lain sebagainya. Begitu pula dengan biji, ini juga nanti dibahas di pertumbuhan perkembangan tumbuhan. Perbedaan monokotil sama dikotil semuanya bakal dibahas di pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan di organ-organ tumbuhan? Biasa. Apa? Enggak, kalau maksud aku biasa aja, nggak apa-apa. Oke. Oke, yang terakhir kalau di pertumbuhan dan perkembangan akan dibahas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, untuk pertumbuhan primer ini dia terjadi di semua tumbuhan karena pertumbuhan primer ini akan membuat tumbuhan akan semakin tinggi. Meskipun tumbuhan itu secara genetik pendek, contohnya bonsai. Bonsai itu kan kecil, nggak akan tinggi, nggak akan besar, nggak akan tinggi. Tapi kan dia tetap yang namanya tumbuh pasti nggak mungkin ketika berkecambah langsung besar. Pasti dia akan bertumbuh sedikit demi sedikit. Nah, ini terjadi karena adanya meristem apikal, meristem yang ada di ujung. Jadi awalnya tadi kan yang masih kecil di ujung-ujung nih dia membelah karena jaringan meristem itu kan ciri khasnya dia selalu membelah. Nah, setelah membelah dia akan semakin besar dan nantinya akan terdiferensiasi. Jadi di ujung ini jaringan primer. Jadi ketika kalian memotong ujung tumbuhan, dia akan pertumbuhan primernya akan terhenti. Nah, untuk tumbuhan yang memiliki yang memiliki apa namanya tunas lateral, ketika bagian ujungnya dipotong,
nanti tunas lateralnya yang akan tumbuh, yang akan menggantikan. Itu kenapa tumbuhan teh itu kan dia kan pastiin dipotek-potekin tuh ujung-ujungnya, karena teh teh yang bagus itu teh yang pucuk-pucuknya yang diambil. Itu kenapa tumbuhan teh itu dia tumbuhnya melebar, karena ujung-ujungnya selalu dipotek-potekin. Nah itu, jadi kalau ujung dipotong nih segini aja dipotong, otomatis meristem apikalnya pasti hilang. Karena meristem apikalnya hilang, dia nggak akan tumbuh lagi karena nggak ada sel yang membelah. Karena nggak ada yang membelah, bisa dari sini dipotong. Jadi yang ini yang masih ada meristemnya yang bakal mendominasi. Jadi yang tumbuhnya jadi ke sini dan ke sini. Itu kenapa tumbuhan-tumbuhan yang hanya tegak lurus, misalnya kayak kelapa, kalau ujungnya dipotong, ya udah dia mati, nggak akan tumbuh lagi karena cuman di situ tempat meristemnya. Jadi pertumbuhannya seperti ini, membelah jadi jaringan dewasa. Kalau yang sekunder, dia yang jadi patokan adalah sekunder itu ada yang namanya kambium. Di sini yang merah ini kambium. Kambium ini jaringan yang nantinya akan membelah lagi menjadi xilem ataupun floem. Nah, ini kan yang jadi salah satu perbedaan yang tadi disebutin. Kalau pertumbuhan primer atau meristem primer itu dia benar-benar baru terbentuk nih, terbelah-belah, baru terbentuk sel baru istilahnya. Kalau yang sekunder dia dari kambium nanti akan berubah menjadi xilem ataupun jadi floem. Kalau kambiumnya nanti membelah ke dalam akan membentuk xilem. Yang keluar akan membentuk floem. Bisa dilihat. Nanti tumbuh. Jadi yang jauh dari kambium itu yang lebih tua. Nah, yang dekat dengan kambium ini yang lebih muda. Karena tadi pertumbuhannya numbuh, lalu tumbuh lagi. Jadi semakin jauh dari kambium dia jaringannya semakin tua. Nah, nanti lama-lama jaringannya akan mati kalau semakin tua. Gitu. Oke. Nah, tadi kan pertumbuhannya itu kan membentuk xilem ataupun floem. Nah, nantinya batang akan bertumbuh semakin lebar. Nah, ini juga dijadikan patokan untuk menentukan umur pohon, karena pohon itu dia pertumbuhannya ini tergantung musim. Ketika dia airnya banyak atau di musim hujan, itu kan kandungan air banyak, otomatis dia bisa melakukan fotosintesis secara besar. Karena dia melakukan fotosintesis secara besar, fotosintesis itu kan menghasilkan glukosa. Glukosa itu karbon kompleks C6, rumusnya kan C6H12O6. Jadi karbon kompleks ini yang nantinya akan membentuk kayu-kayu ini. Nah, sementara untuk di musim panas itu kan airnya sedikit, otomatis fotosintesis berlangsung secara lambat karena airnya sedikit. Karena pertumbuhannya lambat, dia jadi kecil, pertumbuhannya sedikit. Nah, kalau dilihat di sini, yang warnanya ini yang membentuk cincin ini, yang warnanya agak terang ini, dia di musim hujan. Di musim hujan. Sementara yang tebal, yang garisnya ini yang kerang warnanya tebal, ini di musim panas. Jadinya satu musim hujan, satu musim panas, dia setahun. Itu yang menjadi penanda atau lingkaran tahun pada tumbuhan. Oke. Misalnya ada yang mau ditanyakan untuk jaringan tumbuhan? Apa sudah paham? Enggak, Kak. Enggak panik, enggak paham. Belum ada pertanyaan. Oke. Jaringan tumbuhan cuma itu sih. Lebih ke lokasi atau letak-letak
yang ditanyain kadang letak-letak atau jaringan mana yang mengalami resistensi dan lain sebagainya. Oke, masih ada waktu, kita sedikit bahas jaringan hewan ya. Oke, nah, kalau tadi jaringan tumbuhan itu meristem sama jaringan permanen, terus jaringan permanennya dibagi menjadi 4, epidermis, parenkim, terus penguat sama pengangkut. Nah, untuk jaringan hewan juga dibagi menjadi 4, epitel, saraf, otot, penyokong. Nah, untuk epitel ini bisa dibilang kayak epidermisnya tumbuhan, itu jaringan yang paling luar. Tapi kalau tumbuhan itu epidermisnya hanya di luar batang, luar akar, luar daun. Nah, tapi kalau di hewan itu kan ada yang namanya organ-organnya ada di dalam. Jadi jaringan epitel bukan cuma di luar, di epidermis kulit doang, tapi di bagian luar organ, juga ada yang namanya jaringan epitel. Gitu. Jadi kalau tumbuhan itu hanya di luar-luar, hanya di kulit istilahnya. Tapi kalau di hewan jaringan epitelnya ada di luar organ juga, di luar paru-paru, di luar lambung, di luar usus dan lain sebagainya. Nah, untuk jaringan epitel berdasarkan bentuknya itu ada 3, pipih atau squamous, kubus atau kuboidal, dan kolumnar atau silindris. Untuk itu kan untuk bentuknya. Dan selain itu juga ada yang namanya selapis ataupun berlapis. Kalau selapis dia cuma satu lapis. Selapis itu cuma satu lapis, kalau yang berlapis dia bertumpuk-tumpuk. Ini tergantung dari fungsi dan lokasinya. Untuk yang jaringan berlapis, pipih berlapis, ini pasti untuk salah satunya untuk proteksi. Karena ketika misalnya yang atas ini terkelupas, nantinya akan digantikan oleh jaringan yang ada di bawahnya. Jadi dia karena dia tebal pasti fungsinya untuk proteksi. Dia terletak bisa di kulit, di mulut, dan ini bisa dilihat lokasi-lokasinya. Jadi lebih ke proteksi. Dan juga untuk sekresi. Biasanya kalau di kulit kan ada yang namanya kelenjar keringat. Nah, itu bisa sekresi dari jaringan pipih selapis. Nah, untuk pipih berlapis maksudnya. Karena dia berlapis pasti untuk proteksi. Nah, untuk yang selapis pasti kan tipis kalau selapis. Ini sesuai dengan perannya, yaitu untuk pertukaran zat atau difusi dan untuk filtrasi atau penyaringan. Kalau dia tebal, proses penyaringan atau pertukaran zat pasti bakal sulit. Itu kenapa dia hanya tipis. Misalnya di sini di paru-paru, dia itu cuma selapis doang, karena paru-paru itu kan tempat pertukaran gas yang nantinya akan ditukar antara paru-paru dan pembuluh darah. Gitu. Jadi bisa diingat berdasarkan bentuk dan perannya. Kalau dia tebal pasti untuk proteksi, kalau dia tipis pasti untuk pertukaran zat atau difusi atau filtrasi. Karena dia pertukaran gas, otomatis lokasinya bisa di paru-paru, bisa di glomerulus atau ginjal gitu. Jadi sesuai dengan peran dan lokasinya. Nah, kalau yang kolumnar atau apa namanya nih? Kubus, pipih, dan tabung. Ini yang kolumnar. Kolumnar ini dia bisa dilihat dia tuh kayak jonjot-jonjot kan, bentuknya kayak jonjot-jonjot. Nah, ini
pasti perannya untuk absorpsi dan sekresi. Salah satu peran pentingnya absorpsi atau menyerap kembali. Nah, tempat penyerapan di manusia itu kan di usus. Jadi lokasinya salah satunya pasti di usus. Selain itu di lambung, di uterus juga ada yang namanya simpul kolumnar ini. Oke. Ini yang pipis lapis, pipi berlapis, dan kolumnar selapis. Nah, untuk yang kolumnar berlapis, kalau dia berlapis, dia salah satunya bisa sebagai sekresi dan pergerakan zat. Maksudnya pergerakan zat di sini, misalnya di laring itu kan ada di antara peredaran, antara pernafasan dan sistem pencernaan, dan dia berarti ada makanan yang lewat ataupun ada udara yang lewat. Nah, itu untuk pergerakan zatnya, untuk memudahkan pergerakannya, makanya epitel yang menyusunnya adalah epitel kolumnar berlapis. Untuk lokasi-lokasinya bisa dilihat di PPT. Berikutnya ada kubus lapis. Nah, kubus lapis ini bentuknya unik, dia itu melingkar. Kubus lapis bentuknya melingkar. Dia juga untuk absorpsi. Pokoknya yang selapis ini sebagian besar pasti untuk absorpsi atau untuk filtrasi, pertukaran zat, karena dia selapis. Sementara untuk yang berlapis sebagian besar untuk proteksi dan pergerakan zat. Oke. Nah, ada lagi yang semu, berlapis semu dan bersilia. Nah, karena dia bersilia, silia itu kan kayak rambut halus. Dia berarti salah satu fungsinya untuk pergerakan zat. Karena dia berlambut-rambut halus ini, dia ada di lokasi-lokasi yang biasanya untuk menyaring, seperti rongga hidung bagian dalam, saluran pernapasan, dan tuba falopi. Tuba falopi itu kan oviduct atau saluran sel telur, di mana sel telur nanti kan akan bergerak dari oviduct nantinya akan ke endometrium. Kalau diingat di pelajaran tentang reproduksi. Nah, ini yang membantu pergerakan karena ada silianya ini, silia. Itu jaringan epitel seperti epidermis, tapi bukan cuma di luar, tapi organ dalam juga disusun oleh epitel ini. Nah, yang kedua ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini ada banyak jenisnya, ada banyak bentuk dan sifatnya berbeda-beda. Yang pertama ada yang jaringan lemak atau adipose tissue, jaringan lemak. Dia tersusun atas sel-sel lemak. Bisa dilihat di gambar ini di sini. Karena dia jaringan lemak itu kan dia merupakan cadangan makanan. Kalau kalian ingat di semester awal kelas 12 tentang metabolisme, kan yang sumber energinya itu karbohidrat. Kalau karbohidrat habis pakai protein, kalau protein habis baru pakai lemak, di mana lemak ini kalorinya lebih banyak daripada karbohidrat. Jadi kalau mau mengurangi lemak di dalam tubuh, otomatis harus olahraga lebih keras, lebih sering, karena dia energi yang dihasilkan oleh lemak ini besar. Jadi kalau olahraganya cuma main HP, nggak akan mengurangi lemak, karena itu nggak membutuhkan energi besar. Itu jaringan lemak. Selain itu dia untuk isolasi panas. Jadi agar menjaga tubuh tetap hangat, tetap memiliki panas gitu. Itu kenapa hewan-hewan yang hidup di tempat dingin kayak beruang, kutub, atau hewan-hewan air kayak
anjing laut atau singa laut itu pasti kan gempal, berlemak, lemaknya banyak. Itu karena lemak itu bisa menyimpan, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Itu untuk jaringan lemak atau adipose tissue, jaringan adiposa atau jaringan lemak. Yang kedua ada jaringan darah. Kenapa jaringan darah juga termasuk ke penyokong? Karena dia ada di sekitar penyokong dan dia juga turunan dari penyokong. Kalau diingat, sel darah ini sebagian besar disusun di tulang, di sumsum tulang. Nah, itu kenapa jaringan darah juga masuk ke dalam jaringan penyokong. Untuk jaringan darah ini dibahas lebih dalam di bab tentang peredaran darah. Nah, untuk sel darah putih juga dibahas lagi, makin dalam lagi dibahas di bab sistem pertahanan tubuh. Oke. Selain jaringan darah ada juga jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang keras. Nah, ini juga dibahas di lebih dalam di bab tentang alat gerak pada makhluk hidup. Di mana jaringan tulang rawan ini dia tersusun atas kondrosit. Punya kalau kondro itu berarti tulang rawan. Sementara kalau untuk tulang keras dia itu osteosit. Selain jaringan tulang ada yang namanya jaringan ikat atau connective tissue. Jaringan ikat ini ada jaringan ikat kuat sama jaringan ikat longgar. Bedanya jaringan ikat kuat itu dia terikat kuat antara satu dengan yang lain, dia itu lebih padat untuk menghubung. Misalnya tendon dan ligamen. Tendon itu kan penghubung antara otot dengan tulang. Ligamen ini penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lain. Ini yang menghubungkan itu jaringan ikat kuat. Soalnya untuk menghubungkan tulang dengan tulang atau tulang dengan otot itu harus kuat. Jadinya yang mengikat adalah jaringan ikat kuat. Nah, untuk jaringan ikat longgar ini tersusun atas banyak sel dan serat. Ada sel darah putih juga termasuk, ada serat elastis, serat kolagen. Ini jaringan ikat longgar. Itu untuk jaringan penyokong. Jadi jaringan penyokong kita tersusun atas banyak. Dan ini akan dibahas lebih dalam di babnya masing-masing. Kalau epitel itu pelindung, penyokong ini dia yang membuat tubuh tetap bisa kokoh gitu, penyokong. Nah, yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot ini fungsinya merupakan alat gerak aktif, otomatis dia sebagai penggerak, alat gerak aktif. Misalnya kalau tangan kita bergerak, ini yang bergerak ini adalah otot yang menarik tulang sehingga tulang juga ikut bergerak. Itu kenapa kalau otot disebut alat gerak aktif dan tulang disebut alat gerak pasif. Secara umum jaringan otot ini dibagi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Di mana otot polos, dia ini bentuknya melancip di ujungnya, inisialnya 1 di tengah, dan lokasinya ada di organ tubuh bagian dalam. Sebagian besar tersusun atas jaringan otot polos, kayak lambung, usus, ginjal, punya jaringan dalam itu tersusun atas otot polos. Sementara untuk otot lurik atau otot rangka ini yang menyusun di sekitar rangka. Kalau di ayam itu biasa disebut daging ayam, itu otot lurik atau otot rangka. Ciri khasnya dia berlurik, inti selnya di pinggir, dan dia bergerak secara sadar, artinya kita harus nyuruh biar dia bergerak. Kalau misalnya tangan kita diam, kita suruh bergerak tapi kita nggak gerakin, dia tetap nggak bergerak.
Gitu. Jadi otot lurik satu-satunya otot yang bergerak secara sadar. Harus kita sadar baru dia bergerak. Nah, yang terakhir ada otot jantung. Ciri khasnya dia bercabang dan ada yang namanya diskus interkalaris. Ini pembatas antar sel. Diskus interkalaris ciri khasnya. Intestinnya ada satu di tengah dan dia berlurik juga. Dan dia yang paling kuat dalam aktivitasnya. Artinya dia tetap bekerja apapun yang terjadi dari manusia hidup di dalam rahim dari janin sampai meninggal, dia akan terus beraktivitas. Dia otot jantung hanya berhenti ketika kita bersin. Ketika kita bersin sepersekian detik, otot jantung berhenti bekerja. Itu jadi istirahatnya ketika kita bersin doang si otot jantung ini. Nah, untuk bagian-bagian ototnya ini bakal lebih jelas itu di bab tentang alat gerak, tentang miofibril, tentang sarkomer, tentang zona H, zona G, miosin, aktin itu di alat gerak lebih dalam. Kalau di bagian jaringan ini hanya pengantar doang. Yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini juga punya babnya sendiri, yaitu di bab regulasi. Di pengantarnya ini dia intinya jaringan saraf ini tersusun atas neuron. Neuron itu adalah sel-sel saraf. Jadi sel saraf itu tersusun atas dendrit, badan sel, dan akson. Di mana aksonnya ini dibungkus oleh selubung mielin dan antara satu neuron dengan neuron yang lain ada yang namanya sinapsis. Sinapsis itu celah antar sel, celah antar sel saraf. Nah, nantinya akan ada neurotransmitter yang bakal dikirimin dari satu sel saraf ke sel saraf lain. Nah, di antara sel-sel saraf ini juga ada yang namanya sel glia. Sel glia itu ada di sekitar sel saraf, misalnya di sini nih di sekitar akson, di sekitar pertemuan antar sel itu ada yang namanya sel glia. Sel glia ini untuk membantu untuk menyediakan makanan, untuk menjaga agar kan sel saraf ini kan hantarannya adalah hantaran listrik. Jadi menjaga agar sel tetap aman dengan perbedaan potensial listrik, itu ada yang namanya sel glia atau neuroglia disebut. Itu ini macam-macamnya. Macam-macam sel saraf. Intinya jaringan saraf ini untuk merespon perubahan lingkungan dan membawa impuls saraf. Jadi ketika dingin atau kita melihat, kita mendengar, mencium, itu kan ada perubahan lingkungan nih. Misalnya kalau mendengar itu kan ada perubahan dari yang tenang, lalu ada getaran itu kan perubahan lingkungan. Nah, itu nantinya dibawa oleh sel saraf menuju otak dan direspon sebagai pendengaran gitu. Jadi jaringan saraf ini sebagai respon perubahan lingkungan. Nah, itu untuk jaringan saraf. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk jaringan hewan ini cuma 4. Ini bakal dibahas lebih dalam di babnya masing-masing. Jadi di bab tentang jaringan mungkin cuma jaringan epitel doang sih yang lebih dalam, karena epitel ini nggak dibahas lagi di bab lain. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, Iya. Oke. boleh itu nggak? Boleh. Fatur dulu. Boleh minta PDF-nya nggak? PPT. Oh iya, PPT ya. Iya, boleh. Ya. Ya, nanti dikirim ke CS. Oh iya, oke Kak, makasih. Oke, tadi Jonathan? Nggak apa-apa, Kak. Oke. Oke. Tapi kalau udah paham, kalau di jaringan itu biasanya yang ditanyakan apa ya, kalau di jaringan paling
fungsi sih, fungsi sama lokasi. Jadi coba dipahamin, dibaca. Pokoknya kalau ini sebenarnya bisa dinalar juga, kalau dia berlapis berarti kenapa dia butuh berlapis? Berarti dia digunakan untuk pertahanan atau untuk pergerakan zat. Pokoknya kalau yang di atas itu hilang, ada yang menggantikan gitu. Kalau selapis, kenapa selapis? Karena bisa aja untuk pertukaran zat. Karena kalau dia berlapis, nantinya pertukaran zat itu bakal sulit. Untuk jaringan penyokong juga, ini kan ada macam-macam. Jadi kalau mau lebih jelas tentang jaringan ini, ya pelajari materi-materi kelas 11. Itu cukup lengkap, sangat lengkap di kelas 11 itu. Pokoknya semua tentang tubuh kita, semua tentang yang ada di dalam tubuh kita itu dipelajari di kelas 11. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar ataupun berjalan. Terus kenapa kita makan nasi? Kenapa kalau kita makan, misalnya makan sayuran doang atau makan lauknya doang, itu mesti tetap ngerasa kayak lapar. Gitu. Itu semuanya dipelajari di kelas 11. Oke. Apa lagi ya? Jaringan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Anindya Zahra, anatomi dan fisiologi hewan dan tumbuhan. Kalau fisiologi hewan, berarti kan tentang jaringan, tentang sistem organ. Itu banyak di kelas 11. Jadi kalau sekarang dibahas nggak mungkin cukup waktunya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi tentang sistem organ, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, ekskresi, dan lain sebagainya. Dan nanti yang masih kurang paham, mungkin di next pertemuan kita bahas lebih dalam lagi tentang fisiologi yang mana yang masih kurang paham. Oke. Apa lagi ya? Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi nih tentang jaringan hewan ataupun tumbuhan? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau kita lanjut ke materi berikutnya, waktunya nanti nggak cukup, tanggung. Kalau bikin bingung, cepet. Mungkin itu aja kalau nggak ada lagi yang ditanyakan tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, ini kenapa kalau di gambar ini, kenapa di sini ada banyak mitokondria? Mitokondria. Sementara jaringan yang lainnya sedikit. Yaitu karena sini kan jaringan otot ini otot lurik, otot yang kontraksi. Otomatis ketika berkontraksi itu membutuhkan energi. Nah, energi itu kan pabrik energi itu kan mitokondria. Jadi kenapa di sel otot itu banyak mitokondria, karena ya butuh banyak energi. Di bab metabolisme juga kan dipelajari tentang mitokondria dan pembentukan energi. Nah, kenapa kita bisa pegel kalau kita olahraganya terlalu banyak atau terlalu dipaksa? ATP-nya habis. Nah, ya, karena ATP-nya habis atau glukosanya habis. Kan respirasi, kan pembentukan energi itu dilakukan dengan respirasi. Yang habis itu oksigennya habis. Kan kalau respirasi dengan oksigen dia aerob dan itu menghasilkan banyak energi. Ketika oksigennya kurang,
Jadi respirasinya menjadi respirasi anaerob. Dan respirasi anaerob itu akan menghasilkan yang namanya asam kelelahan. Nah, asam kelelahan ini yang membuat kita ngerasa capek, pegel, asam kelelahan itu. Itu dibahas lebih dalam di metabolisme. Itu kenapa kalau kita habis olahraga capek pasti kita ngos-ngosan. Nah, kan ngos-ngosan itu kan proses menghirup oksigen secara cepat untuk mengembalikan agar kondisi tubuh kita, otot-otot kita ini nggak banyak asam kelelahan itu tersebut, sehingga bisa menjadi normal nantinya. Oke, mungkin itu tambahannya. Oke, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin kakak cukupkan untuk hari ini karena udah mau maghrib juga. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Kakak tutup ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk, Yonatan.